Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like ya. Bab 451 sampai 452. Bab 451 tidak mengenakan apapun. Ayah dan anak tidak ada hubungannya bagi Ye Guan. Bukan karena dia tidak bisa ditekan. Dia juga tahu bahwa niat ayahnya menekan negaranya adalah untuk melatihnya. Selama budidayanya ditekan, dia memang mendapatkan banyak kemajuan, terutama negaranya pikiran dan bidang ilmu pedang. Namun, Anda harus memiliki gelar. Kalau hanya sekedar untuk menekan saja, agak tidak ada artinya. Setelah Ye Guan selesai berbicara, dia melihat pria berjubah hitam di depannya. Pria berjubah hitam hendak menangkap Ye Guan, tetapi pada saat ini, niat pedang yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan pada pria berjubah hitam. Ledakan dalam sekejap. Di bawah tatapan heran semua orang, pria berjubah hitam itu menekuk kakinya dan berlutut. Semua orang langsung tercengang, berlutut langsung. Semua orang kuat dari suku Xuan Yuan di lapangan memandang Ye Guan dengan tidak percaya, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mata Xuan Yuanling yang berbentuk almond terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan tubuh halusnya gemetar. Wajah Qin Shizi menjadi pucat saat ini, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pria yang baru saja menanyakan informasi kontaknya begitu menakutkan. Sangat menakutkan. Di seberang Ye Guan, pria berjubah hitam memandang Ye Guan dengan ngeri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan aura kuat yang menghancurkan langit dan bumi keluar dari tubuhnya lagi. Namun, begitu aura ini muncul, aura itu langsung dihancurkan oleh niat pedang Ye Guan. Melihat pemandangan ini, pria berjubah hitam langsung pucat. Dia menatap Ye Guan, matanya penuh ketakutan, dan suaranya tidak bisa berhenti bergetar. "Kamu, siapa kamu?" Ye Guan menatap pria berjubah hitam. Matanya dingin dan tanpa omong kosong. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Pedang suci Xuan Yuan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke bawah, langsung tenggelam ke kepala pria berbaju hitam. Jubah. Pria berjubah hitam itu membelalakan matanya dan kehabisan napas. Pembunuhan instan, terjadi keheningan. Tidak ada yang menyangka pria berjubah hitam menakutkan ini akan terbunuh seketika. Xuan Yuanling memandang Ye Guan dengan ekspresi yang rumit. Dia tahu bahwa Ye Guan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Guan begitu kuat. Terlebih lagi, ini jelas bukan kekuatan Ye Guan yang sebenarnya, karena Ye Guan membunuh si hitam pria berjubah seketika. Pembunuhan instan. Aku hanya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang diberikan pedangnya. Qin Shizi melirik Ye Guan di samping, dengan keterkejutan di matanya yang indah. Kekuatan pemuda ini benar-benar menakutkan. Xuan Yuan Qi dan anggota suku lainnya di samping terkejut dan bahagia. Yang mengejutkan mereka adalah kekuatan Ye Guan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Guan begitu kuat. Ini adalah kultivator abadi yang legendaris. Untungnya, pria ini adalah menantu dari klan Xuan Yuan. Ye Guan membuka telapak tangannya dan pedang suci Xuan Yuan terbang ke tangannya. Dia melihat pedang suci di tangannya.
Dia harus mengatakan bahwa pedang ini memang luar biasa. Kedua, setelah pedang Xingdao dan pedang King Xuan yang dia gunakan di tangan Ye Guan, pedang suci Xuan Yuan sedikit bergetar, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Ye Guan berjalan perlahan ke arah Xuan Yuan Ling. Dia menyerahkan pedang Xuan Yuan kepada Xuan Yuan Ling. Xuan Yuan Ling ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ia ingin mengikutimu. Ye Guandao, tapi itu milik suku Xuan Yuan. Xuan Yuan Ling memandang Ye Guan, biarkan dia mengikutimu. Ye Guan terdiam. Di sampingnya, Xuan Yuan Qi tiba-tiba datang dan berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan Linier adalah, Tuan Ye, hanya Anda yang dapat menggunakan kekuatan pedang ini, dan jika pedang itu tetap berada di keluarga Xuan Yuan saya, itu akan terus berlanjut untuk mengumpulkan debu. Jadi, bawalah itu bersamamu. Ayo pergi. Ye Guan melihat pedang Xuan Yuan di tangannya. Pedang Xuan Yuan sedikit bergetar dan mengeluarkan suara pedang rendah. Ye Guan tersenyum tipis. Kalau begitu ikuti saja aku. Faktanya, dia juga menyukai pedang ini, tidak hanya kuat, tetapi juga dapat membangkitkan darah Yan Huang di tubuhnya dan memperkuatnya. Ye Guan meletakkan pedangnya, lalu memandang ke arah Xuan Yuan Ling dan yang lainnya, saya tidak ingin pedang ini sia-sia. Jika klan Xuan Yuan membutuhkan sesuatu, Anda dapat bertanya kepada saya. Jika saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Xuan Yuan Qi tiba-tiba merasa tidak senang. Tuan Ye, apa yang Anda katakan adalah karena Anda dan Linier adalah pacar, mereka adalah bangsa kami sendiri. Karena Anda adalah bangsa kami sendiri, mengapa Anda perlu mengatakan hal-hal ini? Teman laki-laki dan perempuan, Ye Guan tertegun sejenak, lalu memandang ke arah Xuan Yuan Ling. Dia ragu-ragu dan ingin menjelaskan. Saat ini, Xuan Yuan Ling tiba-tiba berkata, Ayah, pergi dan tenangkan anggota klan, dan saya akan berbicara dengannya. Xuan Yuan Qi tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama sekelompok orang kuat dari klan Xuan Yuan. Tuan Qin juga hendak pergi bersama Qin Shizi, tetapi saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghampiri mereka berdua. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalian berdua, bisakah kalian meninggalkan informasi kontak kalian? Tuan Qin sedikit bingung. Tuan Ye, Anda? Ye Guan tersenyum dan berkata, keluargaku memiliki hubungan dengan keluarga Qin, jadi aku ingin berkunjung lain kali. Ada hubungannya. Tuan Qin menjadi semakin bingung setelah mendengar ini. Sepertinya tidak ada keluarga bernama Ye di Yanjing. Tuan Qin tidak terlalu memikirkannya. Dia ingin meninggalkan informasi kontaknya. Tetapi ternyata dia tidak menggunakan ponselnya sama sekali. Pada saat ini, Qin Shizi tiba-tiba mengeluarkan pena dan kertas dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Sambil berkata, Tuan Ye, ini nomor telepon saya. Kehadiran Anda selalu diterima di keluarga Qin kami. Ye Guan mengambil kertas itu dan berkata sambil tersenyum, oke. Qin Shizi melirik Ye Guan, mengangguk sedikit, lalu pergi bersama Tuan Qin. Keluarga Qin, kamu melihat kedua orang itu pergi. Dia masih memiliki harapan untuk keluarga Qin. Bagaimanapun, ibunya Qin Guan berasal dari keluarga ini. Pada saat ini, Xuan Yuan Ling tiba-tiba datang. Dia menatap Ye Guan dan berbisik, ayo, ngobrol.
Ye Guan mengangguk. Oke, mereka berdua berjalan menuju taman di dekatnya. Ye melirik wanita di sebelahnya dan berkata, "Kamu tidak pergi ke kelas selama periode ini. Saya pikir kamu marah karena kejadian itu." Suan Yuanling sedikit bingung. Apa yang terjadi pada awalnya? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Malam itu." Mendengar ini, wajah Suan Yuanling langsung memerah. Ye Guan berkata dengan serius, "Itu salahku malam itu. Saat itu, aku tidak bisa mengendalikan diriku dan hampir menyakitimu." Suan Yuanling menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Ini masalahku, itu bukan urusanmu." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Tidak peduli apa, lebih baik hal ini tidak terjadi. Nona Ling, terima kasih atas bantuanmu sepanjang waktu. Sekarang, aku telah mendapatkan pedang klan Suan Yuan. Jangan khawatir, aku akan membayar kembali klan Suan Yuan." Suan Yuanling memandang Ye Guan, bibirnya bergerak, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tidak mengatakannya. Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan naring kecil dan memberikannya kepada Suan Yuanling. "Nona Ling, ada banyak energi spiritual di naring, yang cukup untuk kamu latih setidaknya selama 100 tahun. Dengan bakatmu dan keterampilan yang kuberikan padamu, kamu bisa keluar dari dunia. Galaksi ini tidak sulit. Kuharap kita bisa bertemu suatu hari nanti. Sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berdiri dengan pedangnya, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Di tempat itu, Suan Yuanling tercengang. Setelah meninggalkan klan Suan Yuan, Ye Guan kembali ke Yanjing. Pada saat ini, dia sangat gembira karena dia menemukan bahwa kultivasinya tidak lagi ditekan. "Saya harus mengatakan, sungguh menyenangkan memulihkan kultivasi saya. Terbang sesuka Anda." Saat Ye Guan kembali ke kediaman Cizen, Mu Wanyu telah pergi, namun Cizen terus menulis naskahnya. Cizen mengangkat kepalanya, menatap ke arah Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kultivasimu sudah pulih?" Ye Guan menyeringai, "Ya." Cizen mengangguk sedikit, lalu melanjutkan menulis naskahnya. Ye Guan berjalan ke arah Cizen dan berkata, "Saya akan membantu Anda memeriksa kesalahan ketik." Cizen meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, begitu saja." Yang satu menulis dan yang lainnya membaca. Lambat laun, ekspresi Ye Guan menjadi gelap, karena ia menemukan bahwa alur cerita ini secara bertahap akan segera berakhir. Kamu melirik Cizen di sampingnya dan tidak berkata apa-apa. Dengan cara ini, Cizen tidak berhenti menulis sampai larut malam. Dia meletakkan pena dan meregangkan tubuh. Sosoknya yang sempurna terlihat jelas, dan Ye Guan mau tidak mau melihat lagi. Cizen tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Aku mau mandi." Ye Guan mengangguk, "Oke." Cizen berkedip, "Apakah kamu ingin mencucinya bersama?" Ye Guan tertegun. Saat berikutnya, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Tepat pada waktunya, aku juga ingin mandi." Cizen memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, "Pikiranku tidak murni lagi." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Ye Guan sedikit bingung, apakah dia setuju atau tidak.
Pergi atau tidak pergi, Ye Guan tidak ragu-ragu lama-lama. Dia bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Anda tidak bisa lebih buruk dari binatang. Dan saat Ye Guan berjalan ke pintu kamar mandi, Cizen tiba-tiba keluar dengan mengenakan jubah mandi. Ye Guan tercengang. Cizen tersenyum dan berkata, "Sudah dicuci." Brengsek, Ye Guan bingung. Cizen berkedip, "Kamu bisa mandi sekarang." Di tempat yang sama, Ye Guan terdiam. Apa yang dilakukan saudari sejati ini? Cuci begitu cepat. Melihat Ye Guan yang sedikit tertekan, Cizen memukul kepalanya dan berkata dengan marah, Kamu benar-benar ingin mandi denganku? Aku adalah kakak perempuan tertua dari Xiao Jing dan Xiao Su." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mencondongkan tubuh ke telinga Ye Guan, dan tersenyum misterius. "Apakah kamu ingin berhubungan seks dengan 4 orang sendirian?" Dalam sekejap api tak dikenal muncul di tubuh Ye Guan, dan api membakar seluruh tubuhnya seketika. Ye Guan tanpa sadar ingin memeluk Cizen, tapi Cizen menghindari tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Pergi dan mandi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju tempat tidur besar di sebelahnya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lagi-lagi digoda oleh saudari kandung ini. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan masuk ke kamar mandi dan mandi air dingin selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan menekan api jahat itu. Setelah mencuci, Ye Guan berjalan ke tempat tidur, naik ke tempat tidur, memeluk Cizen dari belakang, dan berkata dengan lembut, "Saudari Zen, apakah kamu akan pergi setelah selesai menulis?" Dipeluk oleh Ye Guan, perasaan hangat datang dari punggungnya. Wajah Cizen menjadi sedikit merah, tapi dia tidak melawan. Sebaliknya, dia meraih tangan Ye Guan yang gelisah dan berkata dengan lembut, "Ya." Ye Guan bertanya, "Maukah kamu kembali?" Cizen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tidak bertanya lagi. Dia hanya menghirup dengan lembut aroma yang keluar dari wanita di pelukannya. Aroma tersebut termasuk aroma setelah mandi dan aroma tubuh asli wanita tersebut. Saat ini, Cizen tiba-tiba berkata, "Mari kita makan bersama sebentar lagi, oke?" Ye Guandao, Xiao Shu dan Ciro, Cizen mengangguk. Ye Guan bertanya, "Sebenarnya mereka sudah tahu aku ada di sini, benar?" Cizen berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Mereka datang ke sini hanya untuk mencarimu. Aku tidak percaya mereka tidak dapat menemukanmu." Cizen tersenyum tipis. "Pintar sekali, Ye Guandao, Xiao Jing." Dia. Cizen tersenyum dan berkata, "Selama aku di sini, dia akan baik-baik saja." Ye Guan mengangguk, "Oke." Mata Cizen perlahan tertutup, "Tidurlah." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak bisa tidur." Cizen berkata, "Jangan pikirkan itu." Ye Guan tersenyum pahit. Dia tidak ingin berpikir terlalu banyak. Tetapi darah iblis gila itu terlalu najis. "Darahku salah dengan diriku." Saya ingat ketika kegilaannya tidak diaktifkan. Dia, Ye Guan, adalah pria yang serius. Dia tidak pernah menyukai wanita. Dia sedang jatuh cinta. Hanya sopan dan berperilaku baik. Dan sejak kebangkitan garis keturunan gila, pikirannya menjadi semakin tidak murni.
dan dia selalu memikirkan hal-hal yang benar dan salah. Garis keturunan gila. Setelah sekian lama, Ye Guan tiba-tiba berkata, adik kandung. Cizen tidak berbicara. Ye Guan berkata dengan lembut, aku tahu kamu belum tidur. Cizen tiba-tiba berbalik dan menghadap Ye Guan. Dia menatap tatapan berapi-api Ye Guan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Apakah kamu ingin berhubungan seks? Begitu kata-kata ini keluar, api tanpa nama di tubuh Ye Guan langsung menyala, dan dengan cepat mengalir ke tubuh, anggota badan, dan tulangnya, membuatnya sulit untuk ditekan. Tenggorokan Ye Guan berguling, dan jantungnya terasa panas. Saat dia hendak berbicara, Cizen tiba-tiba mendekatinya, dengan lembut menggigit telinganya, dan kemudian berbisik, aku tidak mengenakan apapun di baliknya. Kamu Guan, bab 452, Qin Bufan, Qin Guan, keluarga Qin. Tidak ada yang perlu dipakai. Mendengar perkataan Cizen, darah Ye Guan mendidih di sekujur tubuhnya, seolah pembuluh darahnya akan pecah. Tapi dia tidak tahan lagi. Dia berbalik, menekan Cizen di bawahnya, dan menciumnya. Awalnya, dia bisa menahannya sedikit, tapi sekarang, dia benar-benar tidak tahan lagi. Siapa yang tahan? Dicium oleh Ye Guan, mata Cizen membelalak dan kepalanya menjadi kosong. Tapi kali ini, Ye Guan tidak puas dengan ini, dan mengulurkan tangan kanannya. Cizen tidak berbohong, benar-benar kosong. Setelah beberapa saat, tepat ketika Ye Guan hendak mengambil langkah terakhir, Cizen tiba-tiba berbalik, membelakangi Ye Guan, dan berbisik, aku akan tidur. Ah, Ye Guan tercengang. Apa? Tidur? Kamu bilang kamu ingin tidur jam segini? Ye Guan memeluk Cizen dengan lembut, merasakan tubuh panas Ye Guan sedikit gemetar. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, aku ingin tidur. Setelah Ye Guan terdiam untuk waktu yang lama, dia perlahan menarik tangannya kembali, matanya perlahan tertutup, dan dia tidak berbicara. Tempat itu terdiam sejenak. Sama seperti ini, aku tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Cizen tiba-tiba berbalik. Dia menatap Ye Guan di depannya dan berkata dengan lembut, apakah kamu marah? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia memeluk Cizen dengan lembut dan berkata dengan lembut, aku tidak akan marah padamu. Cizen memandang Ye Guan dan bertanya, kenapa? Ye Guan menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan lembut di antara kedua alisnya. Karena aku menyukaimu. Menyukai? Ini bukan pertama kalinya Ye Guan mengatakan ini. Tapi kali ini dia sangat serius. Dia tahu artinya kali ini berbeda dari sebelumnya. Cizen memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Tapi hatinya seperti sumur kuno terasa beriak saat ini. Ye Guan menambahkan, aku tahu kamu bukan orang biasa. Alasan mengapa kamu bersedia begitu dekat denganku adalah, meskipun itu bukan cinta, kamu pasti masih menyukaiku sampai batas tertentu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa mengambil keuntungan darimu, benar kan? Setelah Cizen menatap Ye Guan untuk waktu yang lama, dia membenamkan kepalanya di dadanya dan tetap diam. Ye Guan dengan lembut memeluk Cizen dan berbisik, tidur? Cizen berkata dengan lembut, aku sengaja menggodamu. Lalu, aku tidak memberikannya padamu. Apa kamu benar-benar tidak marah?
Ye Guan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku menyukaimu, bukan karena aku ingin melakukan hal seperti itu denganmu, tapi karena aku menyukai perasaan bersamamu. Sama seperti sekarang, memelukmu membuatku merasa sangat bahagia." Mendengar perkataan Ye Guan, Cizen tersenyum manis, dan arus hangat mengalir di hatinya. Dia perlahan memeluk Ye Guan dengan kedua tangannya dan berkata dengan lembut, "Aku juga menyukai perasaan ini." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Saudari Zhen, apakah kamu memiliki hidup yang kekal?" Cizen tersenyum dan berkata, "Benar, kenapa kamu menanyakan hal ini tiba-tiba?" Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah, "Aku sangat takut." Cizen bingung, takut. Ye Guan mengangguk, "Aku takut mati." Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mencium alis Cizen dengan lembut, lalu berkata, "Aku khawatir setelah aku mati, tidak ada yang akan mencintaimu sebesar aku." Cizen tertegun, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mencium Ye Guan. Saat ini, keduanya berpelukan begitu erat hingga mereka bahkan tidak bisa memasukkan selembar kertas ke dalamnya. Setelah sekian lama, Ye Guan tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di bibirnya. Dia membuka matanya dan menatap Cizen, sedikit bingung. "Saudari Zhen, kenapa kamu menggigitku?" Cizen memelototinya, "Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata cinta kepadaku. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapmu." Ye Guan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Cizen menatapnya, "Apa yang kamu tertawakan?" Ye Guan terkekeh dan berkata, "Kamu adalah salah satu orang terkuat di dunia. Aku bisa menipu orang lain, tapi tidak mungkin menipu kamu." Cizen menatap wajah tampan di hadapannya yang setajam pisau, terutama kelembutan cinta di matanya. Hatinya sedikit bergetar, dia menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, "Apa yang kamu suka dariku? Aku kakak perempuan tertua Xiao Shu dan Xiao Jing, kita tidak bisa melakukan itu." Mendengar ini, Ye Guan langsung mengerti. Ternyata inilah yang dia pedulikan. Meskipun dia biasanya mengatakan sesuatu tentang semua orang yang berhubungan S3 kilodetik bersama, dan dia tampaknya tidak peduli, dia sebenarnya peduli di dalam hatinya. Ini seharusnya menjadi alasan utama mengapa dia harus tidur di saat kritis tadi. Faktanya, dia masih tidak bisa melepaskannya, seperti halnya sebagian wanita yang biasanya berpenampilan riang dan tidak memiliki ketelitian sebenarnya memiliki hati yang sangat konservatif. Sedangkan sebagian wanita yang berpenampilan lembut dan pendiam diam-diam mengetahui segala macam trik. Ye Guan memeluk Cizen dan berkata, "Saudari Zhen, aku punya cara. 1, 3, 5. Aku akan menemani mereka. 2, 4, 6. Aku akan menemanimu. Bagaimana?" Cizen memutar matanya ke arah Ye Guan. "Kamu cantik sekali, tidur." Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Ye Guan tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan hanya memeluknya seperti itu. Awalnya, dia tidak memikirkan apapun, tapi tak lama kemudian, dia teringat sesuatu. Tidak ada apapun di bawah jubah mandi, mungkin karena garis keturunannya yang gila. Ye Guan memegang tangan Cizen dan mulai bergerak dengan lembut. Cizen tidak menjawab, karena garis keturunannya yang gila.
Ye Guan menjadi sedikit lebih berani dan perlahan menggerakkan tangannya melalui celah di tengah jubah mandi. Chi Zhen masih tidak menjawab, garis keturunan gila. Tapi ketika tangan Ye Guan hendak meraihnya sepenuhnya, dia ragu-ragu lagi, merasakan sesuatu yang aneh di suatu tempat di tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan menunggu budidayanya pulih sebelum dia bisa menekan garis keturunan gila itu. Garis keturunan gila ingin mengatakan, leluhur, kultivasi Anda telah pulih. Saya harus mengatakan, 3 generasi, ini pertama kalinya begitu dirugikan. Pemiliknya mengambil semua hal baik dan menyalahkan semua hal buruk. Sebut saja garis keturunan yang disalahkan mulai sekarang. Tepat ketika Ye Guan hendak terus menyerang kota, dia sepertinya merasakan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan menemukan bahwa Qi benar-benar sedang menatapnya. Ye Guan sedikit malu dan hendak berbicara ketika Chi Zhen tiba-tiba meraih tangannya dan memasukkannya ke dalam jubah mandinya, memegangnya. Pikiran Ye Guan menjadi kosong. Chi Zhen membenamkan kepalanya di dadanya dan berkata, "Kamu bisa menyentuhnya jika kamu mau. Jangan malu-malu tahu." Mendengar kata-kata di pelukannya, Ye Guan langsung gembira dan tangannya tidak lagi keberatan. Seperti kata pepatah, kulitnya seperti salju, gunung gioknya tinggi, dan puncak gioknya didaki dengan jubah brokat. Hangat seperti batu giok, lembut dan tanpa tulang, menopang pilar di langit. Malam ini ditakdirkan menjadi siksaan bagi Ye Guan. Dia bisa melakukan banyak hal, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Perasaan tidak baik atau buruk sungguh menyiksa. Dengan cara ini, Ye Guan bertahan sampai fajar dalam kesakitan dan kebahagiaan. Saat fajar, dan dalam pelukan Ye Guan, Chi Zhen tiba-tiba membuka matanya perlahan, seolah dia merasakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan sedikit tersipu. Saat ini, suara Ye Guan terdengar di telinganya. "Apakah kamu sudah bangun?" Chi Zhen mengangguk sedikit, dengan sedikit rona di alisnya. "Ya." Tangan Ye Guan meluncur ke bawah, menepuk pantatnya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Bangun." Setelah mengatakan itu, dia bangun dan pergi ke kamar mandi untuk mandi air dingin. Melihat Ye Guan berlari ke kamar mandi, Chi Zhen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Meski tidak ada hal memalukan yang terjadi tadi malam, pesona di dalamnya juga sangat memalukan. Beberapa saat kemudian, Chi Zhen merapikan baju tidurnya yang berantakan lalu datang ke dapur. Beberapa saat kemudian, 2 mangkok mie instan sudah matang. Saat Ye Guan keluar, dia sudah mengenakan jubah putih polos. Karena dia tidak menyukai selendang rambut panjang, dia mengikat rambut panjangnya dengan dasi dan menggantungkannya tinggi-tinggi di belakang kepalanya. Terlihat sangat menyegarkan. Semangatnya sekaya batu giok, dan sosoknya tampan. Melihat Ye Guan, senyuman muncul di bibir Chi Zhen. "Makan mie." Ye Guan mengangguk. Dia duduk di depan Chi Zhen. Dia melihat ke arah Chi Zhen. Saat ini, Chi Zhen mengenakan gaun tidur. Gaun tidurnya terlihat agak berantakan dan kerahnya agak terlalu besar turun. Dia pasti bisa melihatnya. Mungkin karena dia baru bangun tidur, rambut Chi Zhen sedikit berantakan dan dia terlihat sedikit malas.
tapi dia memiliki pesona unik yang membuat orang ingin memeluknya. Merasakan tatapan Ye Guan, Chi Zhen tersenyum tipis. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ye Guan tersenyum dan berkata, kelihatannya bagus. Chi Zhen tersenyum dan berkata, makanlah dengan cepat. Ye Guan mengangguk, membuang muka, dan mulai makan mie. Setelah beberapa saat, Ye Guan selesai makan mie. Dia melihat ke arah Chi Zhen dan berkata sambil tersenyum, Saudari Zhen, aku pergi. Chi Zhen mengangguk, ya. Ye Guan berdiri dan pergi. Tapi saat ini, Chi Zhen tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan berbalik dan menatap Chi Zhen. Chi Zhen berdiri dan berjalan ke arah Ye Guan. Dia dengan lembut meluruskan kerah Ye Guan yang berantakan, lalu tersenyum dan berkata, oke. Ye Guan tiba-tiba memeluknya. Chi Zhen tidak melawan. Dia hanya membenamkan kepalanya di bahu Ye Guan dan berkata dengan lembut, dalam beberapa hari, mari kita berkumpul. Ye Guan mengangguk, oke. Chi Zhen tersenyum tipis, cepat pergi. Ye Guan melepaskan Chi Zhen, menciumnya dengan lembut di antara kedua alisnya, lalu berbalik dan pergi. Di tempat itu, Chi Zhen tersenyum. Dia berbalik dan berjalan ke jendela samping. Ketika dia melihat Ye Guan menghilang di ujung jalan dengan mobil, dia menarik pandangannya, lalu duduk di depan meja dan melanjutkan menulis buku. Di dalam mobil, Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tak lama kemudian, terdengar suara dari sisi lain telepon, siapa? Sedikit dingin, Ye Guan tersenyum dan berkata, Nona Sizi, ini aku. Qin Sizi sedikit terkejut. Tuan Ye Guan Dao. Ya, saya ingin mengunjungi Anda hari ini. Apakah nyaman? Qin Sizi berkata, tentu saja. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Ye Guan Dao, saya di dalam mobil, tolong beri saya alamatnya. Qin Si berhenti dan berkata, Distrik Utara, Ye Guan Dao, oke. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dan melihat ke arah pengemudi di depannya, pergi ke Distrik Utara. Sopir itu melirik ke arah Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, oke. Ye Guan melihat keluar jendela. Dia tidak memilih untuk menggunakan pedang. Belum lagi, setelah tiba di tempat ini, dia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan gaya hidup di sini. Bagus, kecepatannya tidak secepat itu, tapi rasanya seperti hidup. Saya harus mengatakan bahwa selama dia datang ke Blue Star, dia mulai membenci hari-hari berlatih setiap hari dan bertarung setiap hari. Tentu saja, dia tahu hari itu akan segera datang lagi. Dilihat dari saat ini, Kaisar Abadi akan segera datang ke Bima Sakti. Kaisar Abadi. Mata Ye Guan menyipit dan matanya perlahan menjadi dingin. Setengah jam kemudian, mobil berhenti dan pengemudinya berkata, kami sudah sampai. Ye Guan mengangguk dan setelah membayar, dia keluar dari mobil. Begitu dia turun dari mobil, dia melihat Qin Sizi. Qin Sizi mengenakan gaun hijau muda dengan temperamen lembut. Qin Sizi menghampiri Ye Guan dan tersenyum kecil, Tuan Ye. Ye Guan tersenyum dan berkata, permisi. Qin Sizi menggelengkan kepalanya. Merupakan kehormatan bagi keluarga Qin kami bahwa Tuan Ye datang ke keluarga Qin kami. Dia telah melihat kekuatan Ye Guan sebelumnya.
Dan dia tahu bahwa pria di depannya adalah kultivator abadi yang legendaris dan dia juga seorang kultivator abadi yang sangat kuat. Keluarga Qin secara alami akan berteman dengan orang seperti ini. Tentu saja, keluarga Qin tidak terlalu takut, karena keluarga Qin, seperti keluarga Yang, memiliki warisan yang kaya yang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Xuan Yuan dan keluarga Qi. Qin Shizi membawa Ye Guan menuju Qin Mansion. Qin Mansion adalah sebuah rumah besar dengan suasana misterius yang tersembunyi di sekitarnya. Keluarga seni bela diri kuno, dalam perjalanan, Qin Shizi melirik Ye Guan. Matanya penuh rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan bahwa Tuan Ye di depannya sangat tertarik pada keluarga Qin. Apakah memang ada hubungan antara leluhurnya dan keluarga Qin? Qin Shizi cukup bingung. Sepanjang jalan, Ye Guan memandangi rumah Qin dengan rasa ingin tahu. Apakah ini rumah Qin tempat ibunya pernah tinggal? Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merasakan nafas mengunci dirinya. Dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat seekor anjing besar berdiri di halaman kecil di sebelah kanan. Anjing besar itu sangat besar, 2 kali ukuran anjing biasa, dan anjing besar itu sedang menatapnya sekarang. Setan. Ye Guan sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa Tibetan Mastiff ini tidak berada pada level rendah dengan aura yang kuat dan level yang sangat tinggi. Ada monster yang sangat kuat di tempat ini. Ye Guan sangat terkejut. Pada saat ini, anjing besar itu tiba-tiba berjalan menuju Ye Guan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Qin Shizi tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Leluhur Xiao Tian, ini Tuan Ye, tamu terhormat dari keluarga Qin kami." Xiao Tian mengabaikan Qin Shizi, tetapi berjalan ke arah Ye Guan, lalu perlahan berbaring, dengan lembut mengusap kepalanya ke kaki Ye Guan. Qin Shizi tetap di tempatnya ini. Bersambung.